Dia seperti mencium bau yang tidak sedap. Bau seperti daging yang terbakar. Bau itu memenuhi seluruh penjuru kamar. Ricky tidak tahan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah legenda kuno yang menjadi pengalaman nyata. Suatu waktu, Ahmad yang masih berumur 13 tahun berada di rumahnya sendirian. Orang tuanya harus bekerja keluar kota selama seminggu. Karena kesepian, Ahmad memanggil dua temannya untuk menginap, Doni dan Ricky. Selagi mereka mendengar lagu di kamar Ahmad, Ricky tiba-tiba mengecilkan volumenya dan berbicara. Gimana kalau kita cerita serem aja? Kayaknya asik loh. Ide bagus. Ayo, siapa duluan? Aku ada cerita serem sih, tapi aku nggak tahu boleh diceritain apa enggak. Ayo, ceritain. Kata Ricky dengan semangat. Oke. Jadi, ini cerita yang cukup mengenaskan. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pria yang mempunyai anak yang berumur 7 tahun. Istrinya meninggal ketika melahirkan anaknya. Mereka tinggal jauh di desa, di mana nggak ada rumah lain di sana. Bahkan, telepon aja nggak ada di sana. Saking pelosoknya. Suatu hari, pria itu pulang dari kerja dan melihat rumahnya kebakaran. Dia panik, memikirkan anaknya yang masih kecil. Spontan, dia berlari masuk mencari sambil berteriak memanggil anaknya. Gak lama, dia sadar bahwa anaknya terperangkap di kamarnya. Pria itu mencoba untuk membuka pintunya, tapi tidak berhasil. Pintunya terhalang oleh kayu yang jatuh dari langit-langit. Pria itu memukul-mukul pintunya, mendobrak dengan bahunya. Intinya dia memakai segala macam cara agar bisa masuk ke dalam kamar itu. Suara teriakan anaknya terngiang-ngiang di kepalanya. Anaknya terus berteriak minta tolong. Pria itu pun berteriak seperti binatang buas yang terperangkap. Akhirnya, pria itu dan anaknya meninggal terbakar di rumahnya. Cerita apaan tuh? Mana serem-seremnya? Iya, aku juga merasa ceritamu gak ada serem-seremnya. Sedih iya kali. Merasa terhina, Ahmad memutuskan untuk menceritakan bagian akhir legenda itu. Padahal niat awalnya tidak. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Semenjak itu, pria itu masih terus mencari cara untuk menyelamatkan anaknya dari kamar itu. Dan kalau kamu bilang, aku gak mau bilang kata-katanya. Tapi intinya, kalau kamu manggil dia, terus bilang kalau kamu terbakar dan minta tolong dia, arwahnya akan datang di depan pintumu dan menjemputmu. Doni menatap Ahmad sambil berpikir dan berkata, Kamu udah pernah coba? Kita harus coba sekarang. kata Ricky dengan mata yang bersinar-sinar. Gak mau kalau beneran gimana? Ayo, kenapa enggak? Ricky langsung berteriak dengan nada yang gemetaran, mencoba untuk meniru anak kecil yang ada di cerita. Ayah, tolong aku. Apinya ada di sekelilingku. Aku takut. Lalu Ricky tertawa terbahak-bahak, merasa semua hanya lelucon. Ahmad hanya terdiam melihat itu, dan Doni tersenyum. Ricky mulai berteriak lagi, kali ini lebih keras. Aku terbakar, ayah. Aku terbakar, tolong. Udah, Rick. Gak lucu. Ahmad berteriak. Ahmad tidak bermaksud membentak Ricky, tapi perasaannya sudah tidak karuan. Ketakutan menghantuinya. Takut ya. Takut apa coba? Itu kan cuma cerita bodoh aja. Ricky melanjutkan sambil tersenyum dan menghina. Ayah, cepat tolong aku. Aku terbakar hidup-hidup. Tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu kamar Ahmad. Ricky berhenti di tengah-tengah teriakannya. Suaranya menjadi sunyi senyap.
Mereka bertiga hanya menatap satu sama lainnya tanpa bersuara. Mereka bertiga lompat dari tempat duduknya. Suara apa itu? Ini cuma lelucon aja kan? Nggak lucu sama sekali loh ini. Doni berkata dengan muka pucat. Suara dentuman di pintu kamar Ahmad terus berlanjut. Lalu mereka bertiga mendengar suara teriakan seorang pria. Suaranya seperti lolongan binatang yang penuh dengan keputusasaan dan kesedihan. Ahmad ketakutan dan bersembunyi di balik bantal. Ricky mengangkat kursi dan bersiap melemparkan kepada apapun yang akan masuk ke kamar. Sedangkan Doni jongkok di pojokan dan menangis. Nggak. Ada apa ini? Aku takut. Pas setelah Doni berbicara, suara dentuman dan teriakan itu makin menjadi-jadi. Ahmad bahkan merasa kalau pintunya seakan mau copot dari tempatnya. Panik melanda pikiran Doni. Aku nggak tahan lagi. Aku harus keluar dari sini. Doni berlari ke jendela dan membukanya. Jangan! Ahmad belum sempat berbicara banyak dan Doni sudah melompat dari jendela. Ah, punggungku sakit. Sakit. Doni berteriak histeris. Teriakan dan dentuman di pintu kamar Ahmad makin keras dan sering. Ahmad merasa sudah mau gila. Teriakan Doni menambah keruh suasana yang sudah seperti mimpi buruk. Lalu Ahmad sadar. Dia seperti mencium bau yang tidak sedap. Bau seperti daging yang terbakar. Bau itu memenuhi seluruh penjuru kamar. Ricky tidak tahan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Suara hantaman di pintu kamarnya, teriakan mengerikan dan teriakan Doni, bau daging terbakar, serta muntahan Ricky membuat Ahmad tidak bisa menahan muntahnya. Tiba-tiba Ahmad mendapatkan sebuah ide. Mungkin teriakan Doni bisa memancingnya ke bawah. Ahmad langsung menutup jendela agar suara Doni teredam. Perlahan, suara dentuman dan teriakannya berhenti. Bau tidak sedap itu juga memudar. Sampai kondisinya benar-benar hening. Hanya teriakan Doni yang samar-samar terdengar dari balik jendela. Kita ngapain sekarang? Tanya Ricky dengan suara yang pelan. Apa kita telepon polisi aja? Atau pemadam kebakaran? Aku nggak tahu juga. Apa ambulans ya buat Doni? Teleponmu di mana? Di ruang tamu. Menurutmu dia udah pergi? Ya, sekarang sih udah nggak ada bunyi apa-apa lagi. Bener juga, kita harus turun ke bawah. Aku bakal keluar. Udah nggak ada lagi kan ya? Kayaknya sih. Ricky berdiri dan berjalan ke arah pintu dengan penuh keraguan. Pelan-pelan dia membuka pintu dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa. Lalu dengan senyuman mengejek di mukanya, Ricky berkata, Hantu goblok. Orang pintunya nggak kekun. Ricky belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Dan ada sebuah tangan yang berapi-api menggenggam leher Ricky. Ricky hanya bisa melotot ketakutan tanpa bersuara. Ahmad bisa melihat jelas. Tangan yang terbakar hangus menarik temannya ke arah kegelapan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pintunya tertutup dengan keras. Ahmad berdiri di depan pintu, tetapi tidak berani membukanya. Ahmad hanya bisa berteriak, Ricky! Ricky! Tidak ada lagi yang pernah melihat Ricky sejak saat itu. Aku tidak pernah menceritakan cerita ini kepada orang tuaku ataupun polisi. Aku tahu tidak akan ada yang percaya. Sampai sekarang, aku masih merasa takut jika membuka pintu. Aku takut. Aku takut akan apa yang bisa muncul dari balik sana.